Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Wafa, Kesempurnaan Nabi Muhammad SAW yang dikarang oleh Ibnul Jauzi, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar. Masih di pembahasan tema nama beliau dan umat beliau yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil serta pengakuan ulama ahli kitab tentang hal itu. Nomor 18, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Nabi Musa ketika menerima Taurat, ia membacanya dan mendapatkan di dalamnya bahwa Allah menyebutkan umat ini. Nabi Musa berkata, Tuhanku, aku mendapatkan di dalam lembaran Taurat ada suatu umat yang akan datang terakhir, tetapi mereka adalah, kayaknya salah ya. Tadi udah nomor berapa ya kita ya? Udah nomor, ini udah dibaca semua nih. Nomornya salah ya. Oh ini dia. Nomor 20 ya, bukan nomor berapa? Bukan nomor 18 ya. Itu udah sampai nomor 20 nih. Karena tadi udah di video sebelumnya udah dibaca nih ayatnya Al-A'raf nih. Jadi kita ke nomor 20 ya. Nah ini kayaknya nomor 20 udah belum. 20 ya benar, nomor 20 sekarang. Jadi tapi temanya masih sama ya. Temanya masih tentang nama beliau dan umat beliau yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil serta pengakuan ulama ahli kitab tentang hal itu. Nomor 20 ya. Nomor 20. Jadi ini dikasih nomor ya, dasar-dasar hukumnya ini dari mulai pertama ya. Dilanjutkan nomornya. Dari Ka'ab bahwasanya ia mendengar seorang berkata, aku pernah bermimpi bahwa manusia berkumpul untuk dihisab. Para nabi pun dipanggil. Setiap nabi pun datang dengan umatnya masing-masing. Terlihat pada setiap nabi ada dua cahaya. Pada setiap pengikut mereka terdapat cahaya yang mengiringinya. Lalu Nabi Muhammad SAW dipanggil. Pada setiap helai rambut di kepala beliau terdapat satu cahaya. Pada setiap pengikut beliau terdapat dua cahaya yang mengiringinya. Ka'ab berkata, sedangkan ia tidak menyangka bahwa itu adalah mimpi. Siapa yang memberitahukanmu tentang semua itu? Orang itu berkata, aku sendiri, demi Allah, yang tiada Tuhan melainkan ia. Aku melihatnya di dalam mimpiku. Ini saya ulangi ya, terdapat nih. Dari Ka'ab bahwasanya ia mendengar seseorang berkata, aku pernah bermimpi bahwa manusia berkumpul untuk dihisab. Para nabi pun dipanggil. Setiap nabi pun datang dengan umatnya masing-masing. Terlihat pada setiap nabi ada dua cahaya. Pada setiap pengikut mereka terdapat cahaya yang mengiringinya. Lalu Nabi Muhammad SAW dipanggil. Pada setiap helai rambut di kepala beliau terdapat satu cahaya. Pada setiap pengikut beliau terdapat dua cahaya yang mengiringinya. Ka'ab berkata, sedangkan ia tidak menyangka bahwa itu adalah mimpi. Siapa yang memberitahukanmu tentang semua itu? Orang itu berkata, aku sendiri. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan ia, aku melihatnya di dalam mimpiku. Ka'ab berkata, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, engkau telah melihat itu di dalam mimpimu? Orang itu berkata, ya. Ka'ab berkata, demi zat yang jiwa Ka'ab berada di dalam kekuasaannya, demi zat yang jiwa Muhammad SAW berada pada kekuasaannya, demikian itu adalah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW beserta umat beliau dan sifat para nabi terdahulu beserta umat mereka yang disebutkan di dalam kitab Allah. Seakan-akan engkau telah membacanya di dalam Taurat. Nomor 20 ya. Jadi nanti bisa diulang-ulang juga ya. Kemudian berikutnya adalah 21. Ibnu Abi Namlah berkata, seorang Yahudi dari Bani Quraizoh mempelajari sifat dan ciri-ciri Rasulullah SAW di dalam kitab mereka dan mengajarkan anak-anak mereka tentang sifat serta nama beliau dan tempat hijrah beliau. Namun ketika beliau diutus di tengah-tengah mereka, mereka merasa iri dan dengki. Abu Said berkata, aku pernah mendengar Abu Malik. Ini nomor 22 ya. Abu Said berkata, aku pernah mendengar Abu Malik bin Sinan berkata,
Aku pernah menemui Bani Abdil Ashal pada satu hari. Aku ingin mengajak mereka berbicara. Pada waktu itu kami sedang mengadakan gencatan senjata. Aku mendengar Yusa al-Yahudi berkata, akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad dari tanah Al-Haram. Khalifah bin Sa'jabah berkata kepada Yusa dengan nada mengejek, bagaimanakah sifat-sifatnya? Yusa berkata, beliau adalah seorang yang tidak tinggi dan tidak pula pendek. Pada kedua matanya terdapat warna merah, memakai jubah dan mengendari keledai. Kota ini adalah tempat hijrahnya. Abu Malik bin Sinan berkata, aku kembali menuju kaumku Bani Khudroh. Pada hari itu aku merasa heran terhadap apa yang dikatakan oleh Yusa. Aku mendengarkan seorang di antara mereka berkata, apakah hanya Yusa yang mengatakan ini? Padahal semua orang Yahudi di Yathrib ya Madinah, ya, nama Madinah sebelumnya. Jadi nama-nama Madinah itu kalau yang di video sebelumnya atau yang dibacakan kita sebelumnya itu ada Thaibah ya. Ada Thaibah, ada Tabah di sini. Di sini udah ganti jadi Yathrib ya. Apakah hanya Yusa yang mengatakan ini, padahal semua orang Yahudi di Yathrib mengatakan ini pula? Abu Malik bin Sinan berkata, aku berasal dari Khuraizoh. Khuraizoh itu nama salah satu bani di Madinah ya. Jadi ada Bani Khuraizoh, ada Bani Kunaiko ya, dari orang Yahudi. Kalau tidak salah ya, nanti teman-teman kalau salah dikoreksi aja di kolom komentar ya. Aku berasal dari Khuraizoh. Khuraizoh itu nama daerah tapi jadi Bani gitu. Mereka semua mendengar ini. Mereka melaporkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Az-Zubair